Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Cukup 5 liter untuk merangsang ribuan jenis tanaman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. 5 liter air cucian beras yang ditampung menggunakan wadah seperti ini. Lalu 1 butir telur ayam ya teman-teman, yang saya akan proses terlebih dahulu. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan langkah seperti ini, kedua bahan ini dipadukan, saya akan mengkombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Pupuk perangsang pelebat buah ini untuk semua jenis tanaman yang saya akan buat berukuran skala kecil ya teman-teman, berukuran 5 liter. Tapi kalau sudah selesai, sudah jadi pupuk, nantinya bisa disandingkan berserta air biasa, air bersih berukuran 15 liter ya teman-teman. Jadi lebih banyak nanti kalau sudah selesai langkah-langkah dan bahan-bahan sudah dipadukan menjadi satu. Sebelum melarutkan menjadi satu dari 1 butir telur ayam tersebut dengan air 5 liter air cucian beras ya teman-teman, hancurkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini agar mempermudah waktu menyampurkan dengan beberapa bahan yang lain agar tercampur merata menjadi satu. Kandungan dari telur ayam ini selain bagus untuk manusia, untuk tanaman juga sangat baik ya teman-teman. Dijadikan pupuk dipadukan menggunakan beberapa bahan yang lain, mengandung beberapa vitamin dan kalium, sangat bagus untuk melengketkan bunga agar bunga itu tidak mudah rontok ya teman-teman, lengket. Apalagi akan saya topang lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya, jadi saling menopang, kekuatannya lebih komplit ya teman-teman, lebih kuat lagi untuk merangsang pembungaan dan cepat berbuah lebat. Oke, kita lanjut. Kalau sudah selesai dengan tahap pertama, kedua bahan sudah tercampur merata menjadi satu. Di sini saya akan menambahkan campuran bahan berikutnya. Ini adalah daun pepaya ya teman-teman yang saya akan gunakan. Dan banyaknya yang saya akan gunakan dari daun pepaya ini, daun pepaya yang sudah tua, 3 lembar ya teman-teman, atau 3 daun pepaya seperti ini. Tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal ya teman-teman untuk merangsang tanaman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Gunakanlah cara seperti ini menggunakan paduan beberapa bahan yang lain, jadi tidak kalah bagus dengan pupuk pabrikan ya teman-teman, unsur dan hara kekuatannya. Selain bahan-bahan organik yang digunakan, ramah lingkungan ya teman-teman yang digunakan, jadi tidak usah khawatir efek sampingnya dari bahan organik alami ini untuk tanaman. Lalu untuk cara menghaluskannya, persiapkan jublak ya teman-teman, atau lompang batu. Kalau di tempat saya ini namanya jublak. Dan alangkah baiknya jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender, boleh menggunakan alat seperti itu agar mempercepat, mempermudah waktu memprosesnya ya teman-teman. Tidak capek, beda dengan cara manual seperti saya harus mengeluarkan keringat ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini, iris kecil-kecil terlebih dahulu agar mempermudah waktu cara menumbuknya ya teman-teman. Apa boleh kegunaan dari pupuk ini diterapkan ke tanaman palawija atau sayuran? Sangat boleh ya teman-teman, seperti tanaman cabai, tomat, sayuran, mentimun, boleh menggunakan pupuk racikan seperti ini ya teman-teman. Juga selain itu bisa diterapkan ke tanaman-tanaman yang keras seperti durian, alpukat, mangga, pete ya teman-teman. Pokoknya untuk semua jenis tanaman. Oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut dan pembahasan berikut ya teman-teman, jadi jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing membuat pupuk, meracik pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Jika teman-teman mempunyai tanaman apa saja itu jenisnya, sulit berbunga, sulit berbuah ya teman-teman, sekalipun berbunga selalu rontok, bisa menggunakan pupuk ini, menggunakan paduan beberapa bahan yang lain agar tanaman yang sulit berbuah itu cepat berbunga dan berbuah lebat, juga bunga tidak rontok ya teman-teman, tidak berjatuhan. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, larutkan dengan air cucian beras yang sudah terisi 1 butir telur ayam ya teman-teman yang sudah diracik yang pertama. Hasil dari tumbukan daun pepayanya langsung saja dijadikan satu seperti ini. Dan seperti biasa diaduk terlebih dahulu, semua bahan harus dipadukan tercampur ya teman-teman seperti ini. Santai saja cara melarutkannya agar lebih bagus,
lebih maksimal lagi nantinya jadi pupuknya ya teman-teman. Jika mau mengikuti dengan cara seperti saya seperti ini silakan, tidak juga tidak apa-apa, hanya sekedar berbagi pengalaman saja meracik pupuk untuk tanaman ya teman-teman yang sulit berbunga. Jadi pupuk ini pupuk racikan perangsang bunga dan buah, juga bunga tidak rontok ya teman-teman, lengket. Oke, kita lanjut, kita campurkan bahan lagi ya teman-teman agar lebih bagus lagi, lebih kuat kekuatannya. Di sini saya akan menambahkan MSG ya teman-teman, merek Sasa yang saya gunakan yang sering disebut mecin ya teman-teman, berukuran 30 gram, berukuran kecil seperti ini, murah meriah ya teman-teman, harganya 2000 perak rupiah. Jadi tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal kalau untuk merangsang bunga agar cepat berbuah lebat. Gunakan paduan beberapa bahan yang lain seperti ini, bahan murah meriah ya teman-teman, tapi kekuatannya tidak kalah bagus dengan pupuk pabrikan. Dan langsung saja dituangkan dari satu bungkus MSG merek Sasa ini. Boleh menggunakan merek apa saja ya teman-teman, mau Miwon, Ajinomoto, Sasa boleh, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Awas ya teman-teman, jangan kebanyakan, cukup satu bungkus berukuran 30 gram. Dan kalau terlalu banyak bisa tidak baik juga, bisa menimbulkan hampa pada buah, juga kerontokan ya teman-teman jika terlalu banyak menggunakan MSG. Oke, dikarenakan akan saya fermentasi, jadi saya akan menggunakan pupuk organik fermentasi ya teman-teman, M4, agar lebih baik lagi, lebih jos lagi jadi pupuknya ya teman-teman. Jadi saya akan tambahkan M4 seperti ini. Cukup menggunakan satu tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak dikarenakan cara pembuatannya skala kecil berukuran 5 liter ya teman-teman. Jadi cukup satu tutup botolnya saja. Dan jangan lupa harus menambahkan molase atau tetes tebu ya teman-teman. Kalau ada, kalau tidak ada bisa menggantikannya dengan gula pasir atau gula aren. Dan cara saya ya teman-teman di sini menggunakan gula aren dikarenakan bahan yang lain tidak ada. Jadi terobosan saya menggunakan gula aren. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, sedikit saja seperti ini untuk membangunkan dorman bakteri dari M4-nya ya teman-teman, menggunakan gula aren. Lalu tahapnya diiris kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih bagus padu tercampur merata menjadi satu nantinya waktu dicampurkan dengan racikan beberapa bahan yang lain yang sudah diracik ke dalam air berukuran 5 liter. Dan kalau sudah selesai ya teman-teman, semua bahan dijadikan satu, fermentasikan selama 10 hari. Cukup 10 hari saja ya teman-teman untuk cara memfermentasikannya, jangan lama-lama. Dan harus menggunakan wadah yang ada tutupnya untuk cara memfermentasikannya, itu bisa menggunakan ember dan atau botol air mineral bekas. Dan saya juga ini ada tutupnya, nanti saya akan tutup ya teman-teman, dan simpan di tempat yang teduh selama difermentasi sekitar 10 hari. Lalu setelah itu kalau sudah jadi pupuk ya teman-teman, untuk cara penyampurannya dari 5 liter racikan pupuk ini bisa dicampur dengan air bersih berukuran 15 liter ya teman-teman. Jadi lebih banyak, 5 liter dari air pupuk racikan disandingkan dengan 15 liter air bersih. Lalu setelah itu untuk cara menggunakannya, memupukkan ke tanaman ya teman-teman, jadi disesuaikan saja secukupnya tergantung besar kecil tanamannya. Lebih banyak lebih bagus ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan organik yang digunakan, jadi tidak perlu khawatir tanaman over ya teman-teman. Bahan organik ramah lingkungan ya teman-teman. Yang penting harus dengan rutin saja cara menggunakan pupuk ini, seminggu sekali ya teman-teman, di pagi hari, dan caranya dikocor ke bagian akar tanaman sekelilingnya ya teman-teman. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.